Shalom, saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, judul renungan kita hari ini, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Peristiwa setelah kebangkitan Kristus, kita ketahui Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan orang-orang pada waktu itu untuk membuktikan bahwa Yesus sungguh-sungguh sudah bangkit. Kata percaya berarti mengakui atau yakin bahwa sesuatu memang benar atau nyata. Kalau kita kaitkan kata percaya dengan kebangkitan Kristus, maka kebangkitan Kristus itu memang benar dan nyata. Pokok penting dari firman Tuhan yang akan kita bahas, di mana seorang murid yang bernama Thomas tidak percaya akan kebangkitan Kristus sebelum dia melihat tanda bahwa Yesus sudah bangkit. Sekilas kita mengetahui pribadi Thomas. Thomas berasal dari bahasa Aram, yaitu Theoma, yang artinya anak kembar. Thomas juga disebut Didimus. Thomas dikenal sebagai sosok murid yang berani, kritis, dan berterus terang. Dalam peristiwa Lazarus dibangkitkan, dikatakan Thomas tidak membiarkan Yesus pergi seorang diri ke Yudea. Dengan berani ia menawarkan dirinya untuk menemani Yesus pergi bersama-sama ke kota tersebut. Yohanes 11 ayat 16. Ini menunjukkan tentang dia sebagai orang yang berani. Dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 5, tentang rumah Bapa. Pada perjamuan terakhir, Thomas dengan jujur mengakui bahwa ia tidak memahami kemana Yesus akan pergi. Ini juga menunjukkan tentang sikap kritisnya dan keingintahuannya terhadap sesuatu. Apa yang melatar belakangi Thomas sehingga ia tidak percaya akan kebangkitan Kristus? Hal yang pertama, Thomas tidak hadir pada waktu Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Kemana Thomas? Di mana dia berada? Alkitab tidak menyebutkan di mana Thomas pada waktu itu. Ada penafsir yang mengatakan bahwa
setelah peristiwa kematian Kristus, Thomas menjadi sedih, sehingga dia tidak berkumpul dengan murid-murid yang lain karena situasi yang sedang dialami. Hal yang kedua, Thomas memiliki sikap skeptis. Dia kurang percaya atau ragu-ragu. Thomas hanya mendengar berita, tetapi dia berkata, "Sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Ayat 25. Saudara dikasihi oleh Yesus Kristus, Yesus berkata kepada Thomas, "Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku." Ayat yang ke-27. Selanjutnya Yesus katakan, "Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Lalu Thomas menjawab Yesus, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ini menunjukkan sebuah respon positif, menunjukkan respon bagaimana seorang murid yang bernama Thomas menyadari bahwa Kristus benar-benar sudah bangkit. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus dan diberkati oleh Tuhan, kita memang tidak melihat langsung Yesus bangkit, tetapi kita memiliki iman bahwa Yesus sudah bangkit. Dia sudah naik ke surga, bahkan dia akan datang kedua kalinya ke dalam dunia ini. Mengapa saya dan saudara percaya akan hal itu? Jelas Ibrani 11 ayat yang pertama berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita tidak melihat kebangkitan Kristus, tapi kita percaya. Itulah iman kita kepada Tuhan. Hari ini kita bersyukur karena kita dikatakan adalah orang yang berbahagia. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Hari ini kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita di tengah-tengah situasi, keadaan pandemi virus corona yang hari ini membuat orang menjadi takut dan khawatir. Kita percaya hari ini bahwa Tuhan akan memelihara kita. Secara khusus dalam ayat yang ke-26 dikatakan damai sejahtera bagi kamu. Apa maksud dari kalimat ini? Dengan segala kebaikan Tuhan akan dilimpahkan kepada saya dan saudara. Segala damai sejahtera selalu menyertaimu. Dan janjinya dalam Ibrani 13 ayat 5. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Percayalah hari ini. Percayalah kepada Tuhan bahwa Dia tidak membiarkan kita. Dia tidak meninggalkan kita dalam situasi apapun. Karena Dia adalah Bapa yang baik. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita, mengajar kita untuk percaya sungguh-sungguh akan Tuhan, bahwa Dia sanggup menolong dan memberkati kita semua. Kiranya kita diberkati. Shalom.